ketika suami istri ini dalam tanda kutip bermasalah, maka yang bermasalah ada suami istri ini, tapi peran mereka sebagai ibu, sebagai ayah itu tidak hilang. Bapaknya sama ibunya itu saling menjelekkan. Bapaknya jelekin ibunya, ibunya jelekin bapaknya. Akhirnya anak yang tadinya tumbuh normal dan smart gitu kan di sekolahnya, tumbuh kembang menjadi anak yang ya bipolar tadi ya. Karena kalau anak perempuan benci sama bapaknya, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan buruknya ada dua. Yang pertama, dia bisa jadi lesbi karena benci laki-laki. Yang kedua, bisa-bisa dia nggak nikah-nikah, jadi perawan tua gitu. Halo, assalamualaikum Kanza Lovers. Mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus ya YouTube channel Maja Kanza hingga akhir. Terima kasih. Waktu itu ya Bu Idet ya, pola pikir saya seperti itu. Itu udahlah, biarkan aja jadi tanggung jawab bapaknya. Dan saya fokus bisnis itu untuk hari tua ibu saya. Karena anak saya dan masa depan saya itu udah tanggung jawab suami yang kebetulan pada saat itu masih mapan. Nah, artinya berarti fokus utama saya jadi ke orang tua. Dan di sisi lain prinsipnya dia malah berbeda. Dan di sisi lain dari pihak suami malah nggak support itu gitu loh Bu Idet. Nah mungkin kalau misalnya komunikasi antar kami itu di atas ranjang itu bisa menumbuhkan benih-benih cinta itu setiap hari, tumbuh lagi ibarat pohon tuh berkembang terus gitu kan, maka mungkin hal itu nggak akan terjadi. Mungkin perbedaan prinsip itu akan mengerucut jadi sama gitu kan, di jalan yang sama. Tapi karena itu tidak terjadi, makanya jadi punya prinsip masing-masing, makin jalan hidupnya makin masing-masing, rasa sayang juga makin pudar, sehingga pengertian itu nggak muncul. Itu kan saling berkesinambungan ya Bu Idet ya. Nah, betul. Yang paling saya khawatirkan adalah anak. Gimana anak? Apalagi saya sudah cerita sama Bu Idet gitu ya, kalau karakter bapaknya anak-anak ini kan luar biasa ya, Masya Allah. Berbeda dari laki-laki lainnya gitu. Ada beberapa golongan laki-laki yang seperti itu Bu Idet, yang ketika dia marah, ketika dia kecewa, dia bisa memutarbalikan fakta. Jadi dia datengin, saya cerita sama Bu Idet waktu itu, Bu Idet, ini saya mendapatkan kondisi seperti ini. Bapaknya anak-anak ini datang ke sekolah, ngomong sama anak-anak, rumah ini rumah Abi, rumah sebelah rumah Abi. Umi marah sama Abi, Abi benci, Abi diusir sama Umi lebih sayang Mama daripada sayang Abi, Mama saya maksudnya. Jadi mengadu domba anak dengan saya, maksudnya dengan menjelek-jelekan. Dan itu pasti semua hampir semua perempuan mungkin merasakan juga. Mungkin ada beberapa perempuan lah yang bercerai itu merasakan hal yang sama ketika suami jelekin ibunya depan anak-anaknya, istri jelekin bapaknya, anak-anak depan anak-anaknya itu. Nah, yang saya tanyakan kepada Bu Idet pada saat itu, apa yang saya harus lakukan Bu Idet ketika saya mendapatkan kondisi yang seperti ini? Lalu Bu Idet menjawab dan itu membuat saya tenang. Nah, sekarang kita dengar langsung aja jawabannya Bu Idet pada saat itu apa tuh Bu Idet? Jadi pada saat itu memang sebetulnya saya belajar juga dari Bu Eka. Jadi kalau dibilang Bu Eka belajar sama saya mungkin nggak terlalu tepat, karena saya pun belajar dari kehidupan Bu Eka, bagaimana beliau mandiri ya dengan SMA ya Bu Eka ya gitu, Masya Allah gitu, mengembangkan Maja Kanza ini menjadi sebuah perusahaan profesional yang besar gitu. Dan memang itu sesuatu yang berkualitas. Dan kalau yang saya menjadi pelajaran buat saya sendiri sih bagaimana birrul walidain Bu Eka terhadap kedua orang tuanya. Nah dalam hal ini ketika beliau mengkonsultasikan masalah beliau, saya menekankan bahwa Bu Eka jangan lupa bahwa sebenarnya kembali ke konsep tadi, bahwa menikah itu adalah ibadah. Dan ketika ada anak-anak itu adalah bentuk amanah Allah kepada pasangan suami istri itu. Sehingga ketika suami istri ini dalam tanda kutip bermasalah, maka yang bermasalah ada suami istri ini, tapi peran mereka sebagai ibu, sebagai ayah itu tidak hilang.
dan bagaimana kedua pasangan ini, suami istri ini mengajarkan bagaimana anak-anak ini tetap birrul walidain terhadap ibu maupun ayahnya. Jadi mohon maaf, misalnya terjadi divorce, maka tetap status ayah adalah ayah, bin dan binti itu ke ayah. Sementara ibu adalah yang mendapatkan tiga kali penghormatan daripada sang ayah kalau dari sisi Islam, dan itu harus tetap berjalan. Dan itu gak mudah. Saya sampaikan sama Bu Eka bagaimana Bu Eka tidak menjelek-jelekan suami ke anak. Misal pun ayahnya menjelek-jelekan Bu Eka kepada anak-anak, Bu Eka harus membalas dengan sesuatu yang lebih baik gitu, karena Bu Eka adalah ibu gitu. Dan kita nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bahwa pernikahan adalah ibadah. Seperti itu Bu Eka yang saya ingat ya, karena udah cukup lama juga gitu. Ya, jadi benar kata Bu Idet memberikan saran seperti itu. Lalu saya bilang, terus saya harus jawabnya seperti apa? Lalu Bu Idet jawab, ya kasih pengertian aja kepada anak-anak, menggiring opini untuk mereka berpikir sendiri. Toh nanti makin besar mereka akan bisa menilai gitu ya Bu Idet ya. Betul. Ya, jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya menanggapinya dengan terus ketika Bilqis itu memberitahukan bahwa Umi tadi Abi ngomong begini, terus saya cuma nyikapin, saya ingat terus pesan Bu Idet, jangan bales menjelekkan, jangan bales dengan kata-kata yang mengandung unsur kebencian gitu kan. Akhirnya saya hanya balas dengan pertanyaan. Jadi ketika anak saya bertanya balik, bukan menjawab gitu. Saya hanya bertanya, terus Bilqis sama Sultan percaya? Saya cuma nanya gitu. Terus kata mereka, enggak, kata mereka gitu. Kenapa nggak percaya? Kan dulu Abi sendiri yang bilang, rumah ini rumah Abi, rumah ini rumah Umi, rumah itu rumah Umi. Kan Abi sendiri yang bilang kalau Abi nggak punya uang yang cukup untuk beli rumah kayak gini, ini mah rumahnya Umi gitu. Terus kenapa sekarang bilangnya ini rumah Abi gitu kan? Kok Abi suka bohong sih Umi, kata dia gitu. Jadi malah anak-anak itu sendiri yang bilang. Terus saya ingat sama pesan Umi untuk bilang jangan sampai anak-anak benci sama Abinya gitu. Nah, kenapa saya selain ingat pesan Umi, saya juga ingat suatu kehidupan salah satu artis ya, sebut aja namanya langsung ya, Marshanda. Itu kenapa bisa tiba-tiba jadi bipolar? Itu saya mengamati kisah hidupnya itu kan ternyata dia lahir dari keluarga yang divorce ya. Nah dia itu bapaknya sama ibunya itu saling menjelekkan. Bapaknya jelekin ibunya, ibunya jelekin bapaknya. Akhirnya anak yang tadinya tumbuh normal dan smart gitu kan di sekolahnya, tumbuh kembang menjadi anak yang ya bipolar tadi ya. Jadi kayak punya dua kepribadian, bingung dia. Betul. Nah, saya nggak mau anak-anak saya seperti itu. Jadi selain saya mendengarkan pesan Bu Idet untuk jaga perasaan anak-anak, untuk jangan membuat opini kebencian terhadap bapaknya, saya juga mikir yang kedua adalah saya nggak mau anak-anak saya menghadapi kondisi kebingungan yang akhirnya merusak psikis dan mental dia. Dan yang ketiga, saya nggak mau alasan saya kenapa di anak-anak nggak boleh benci sama bapaknya, karena yang ketiga itu saya mikir kalau sampai, terutama anak perempuan ya, kalau anak laki-laki mungkin saya nggak terlalu mikir karena dia laki-laki gitu. Yang perempuan ini yang saya pikirkan, jangan sampai anak perempuan saya benci sama bapaknya. Kenapa? Karena kalau anak perempuan benci sama bapaknya, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan buruknya ada dua, kemungkinan baiknya banyak gitu kan. Maksudnya kemungkinan baiknya adalah dia tidak terpengaruh kemungkinan buruk ini. Kemungkinan buruknya ada dua. Yang pertama, dia bisa jadi lesbi karena benci laki-laki. Yang kedua, bisa-bisa dia Bu Idet nggak nikah-nikah, jadi perawan tua gitu. Trauma pernikahan akhirnya jadi nggak nikah-nikah. Itu banyak yang kejadian kalau terhadap lesbi maupun terhadap perempuan yang nggak nikah-nikah itu ketika ditanyakan sebagian besar dari mereka ya karena mereka benci sama bapaknya, terhadap ayahnya, karena mereka trauma terhadap
kehidupan ayahnya. Nah itu nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Makanya saya kemas sedemikian rupa gimana caranya supaya anak-anak nggak benci sama bapaknya. Dan akhirnya saya bilang sama mereka, ketika mereka jawab enggak, saya nggak percaya, soalnya kan Abi sendiri yang bilang begini-begini. Lalu saya tutup dengan kalimat, sayang, maafin Abi kamu ya, Abi kamu itu sebenarnya baik, saya bilang gitu kan. Mungkin Abi kamu ini sebenarnya bukan pembohong, aku bilang gitu kan. Abi kamu ini sebenarnya lagi kecewa aja, lagi marahnya mungkin bukan marah sama Umi kali ya, marahnya sama keadaan. Karena apa? Mungkin Abi juga cemburu ngelihat kalian kan tidurnya sama Umi, sedangkan Abi sendirian, nggak ada yang nemenin, kangen sama kalian gitu. Jadi saya giring untuk seperti itu. Jadi mungkin karena kecewa itu Abinya jadi hilaf, Abinya jadi jadi berbohong kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya Abi nggak membohong kok, aku bilang kayak gitu. Jadi mungkin doain aja kalau nanti Abinya udah baik lagi, udah nggak marah lagi, udah bisa ikhlas terima keadaan, pasti dia akan baik lagi kok sama Umi, baik sama kalian, saya bilang gitu. Baik sama Abi barunya nanti kelak. Jadi betul. bisa baikan sama semua, berbaikan dengan keadaan gitu kan. Benar nggak Bu Ti? Iya, jadi yang dilakukan Bu Eka ini adalah bagaimana anak-anak tidak menjadi korban dari sebuah relasi suami istri yang itu akhirnya berakhir dengan perceraian gitu. Bagaimana respect terhadap ayah maupun ibu itu tetap terjaga di anak-anak. Dan memang pada saat periode itu saya cukup banyak diskusi ya sama Bu Eka ya dalam hal ini, dan so far sih saya melihat anak-anak Bu Eka cukup baik gitu ya dengan ayahnya maupun dengan Bu Eka sendiri. Jadi itu suatu hal yang positif, insya Allah bisa menjadi inspirasi kita semua para Kanza Lover. Ya memang banyak yang melihat saya tuh dulunya ya, maksudnya sebelum saya pisah ini kan banyak yang bilang enak ya jadi Mbak Eka, udah suaminya baik, mapan, anak-anaknya lucu, rezekinya bagus, ya kan. Itu kan terlihat dari luar ya, ibu-ibu gitu kan. Sebenarnya kan setiap manusia, nggak kaya, nggak miskin, nggak yang konglomerat sekalipun, itu kan punya masalah kehidupannya masing-masing ya, Bu Idet ya. Betul sekali. Dan itu memang ujian yang dikasih sama Allah itu untuk ya menaikkan derajat kita, betul, menggugurkan dosa-dosa kita mungkin kan. Dan yang pasti semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya. Dan ya nggak luput, ya nggak dipungkiri saya pun juga mengalami hal yang sama gitu ya. Rezeki saya alhamdulillah dikasih lancar, anak-anak juga dikasih yang masya Allah luar biasa lah, membanggakan saya gitu kan. Tapi dari segi rumah tangga memang harus mengalami kegagalan ya. Dan ya minta doanya Bu Idet, mudah-mudahan sama yang sekarang tidak gagal lagi ya. Bismillah, barakallah. Mudah-mudahan menjadi sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Membawa keberkahan rumah tangga Bu Eka. Alhamdulillah sekarang saya sudah ada penggantinya yang bisa sayang sama anak-anak, terus yang juga diterimalah sama bapaknya anak-anak gitu. Udah saling ketemu gitu udah. Nah sekarang saya ingin bertanya-tanya seputar Bu Idet nih. Kalau Bu Idet sendiri menjalani problema hidup rumah tangga itu, titik balik yang pernah Bu Idet rasakan berat itu saat apa tuh Bu, kalau boleh tahu?